Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Religi bersama Octavianova. Nah, bagaimana nih buat teman-teman kabarnya? Semoga lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Karena kan kita lagi ada di masa pandemi ini nih. Karena di masa pandemi ini kita jadi lebih sulit untuk beraktivitas, untuk merencanakan sesuatu pun sangat sulit gitu. Jadi semoga teman-teman selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga penyakit COVID-19 ini segera pergi. Oke. Di sini aku nggak ada partner nih buat berbicara, jadi nggak apa-apa, aku sendiri aja karena aku bakal kasih tips buat teman-teman. Tips apa tuh? Tips gimana sih caranya biar kita tuh sholatnya lebih khusyuk lagi dan lebih nikmat lagi nih teman-teman. Oke, langsung aja ya. Sholat yang merupakan rukun Islam kedua ini adalah ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim. Benar banget. Karena emang di agama kita kan emang selalu mengutamakan sholat ya, di agama Islam. Saking utamanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholat adalah ibadah yang pertama kali akan diperhitungkan di akhirat. Beliau berkata, apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Dan itu pun sebaliknya, apabila sholatnya buruk, maka seluruh amal pun akan buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman soal keutamaan sholat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan mencegah perbuatan keji dan munkar, realitanya sebaliknya malah terjadi di Indonesia. Di Indonesia nih, tidak sedikit pun dari umat muslim yang rajin menjalankan sholat 5 waktu tetapi tetap melakukan korupsi dan perbuatan yang melanggar aturan itu pokoknya. Terus bagaimana sih sholat yang baik tuh kayak gimana gitu? Sholat yang seharusnya kita pahami tuh kayak gimana sih? Nah, ini yang pertama itu sholat lebih dari serangkaian doa dan gerakan yang sistematis. Jadi ada aktivis muslim Said Muniruddin mengatakan agar sholat bisa diterima Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi tameng agar muslim tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu kita terlebih dahulu harus paham makna sholat itu sendiri. Di sisi lain, sholat tidak bisa dipahami sebagai rangkaian gerakan semata, sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada jenis sholat yang kebaikannya setelah kita melakukannya justru akan hasilnya itu dilempar kembali kepada malaikat ke wajah kita. Terus bisa jadi mulut kita komat kamit gitu. Kita memang bergerak tapi kita tidak terkoneksi dengan Allah. Bisa jadi badan kita memang di rumah atau di atas sajadah, tapi pikiran kita di mana-mana. Bahkan bisa jadi tidak jelas siapa yang akan kita sembah gitu. Yang kedua, sholat akan terus mendapatkan gangguan dari setan. Emang, jadi terkadang kita pernah gak sih ngerasa kayak sholat itu gak fokus, itu secara gak langsung ada setan yang mengganggu kita. Nah, sebagai ibadah vital dalam Islam, tentu setan akan terus menggoda umat muslim yang tengah melakukannya. Mungkin setan juga menggoda pikiran kita saat sholat, biasanya akan kehilangan fokus alias tidak khusyuk gitu. Sholat seharusnya menjadi proses makhrajnya gitu ya. Ruh
ruh kita dekat dengan Allah sama dengan ruhani kita gitu. Tetapi kita tidak benar-benar terjadi, tapi itu tuh benar-benar tidak terjadi di luar sholat aja gitu ya. Kita tidak pernah berpikiran demikian untuk liar, atau anehnya saat sholat kita justru kehilangan total akal kesadaran. Kelihatannya setan berhasil membawa kita untuk tidak fokus, untuk tidak sadar, atau tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Pada kondisi sholat seperti itulah ibadah yang dilakukan umat muslim tidak memberikan efek positif bagi yang melaksanakannya. Nah, sholat jalan terus pada saat yang sama, korupsi, menipu, berbicara, bohong, memfitnah, mencaci dan membenci orang. Mengapa demikian bisa gitu? Ya karena kita menyembah setan dalam formalitas sholat, bukan Allah. Jadi harusnya ketika kita sudah siap sholat, kita harus terkoneksi kepada Allah gitu. Jangan pas kita sudah melakukan sholat itu tergoda dengan setan-setan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada memperbaiki ibadah sholat kita. Nah, gimana ya cara untuk memperbaiki ibadah sholat kita? Lantas bagaimana agar kita benar-benar dapat mendirikan sholat? Jadi ada seseorang atau yang mengatakan bahwa langkah pertama memperbaiki sholat adalah belajar dari para ahli fikih atau ulama, dan bisa juga mempelajarinya dari berbagai kitab-kitab fikih yang tersedia. Memang kita nggak bisa pungkiri juga, karena emang udah ada di kitab-kitab Al-Quran kita juga kalau sholat yang benar bagaimana, dan semoga apa yang kita lakukan selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengabaikan dimensi syariat terkait syariat. Pada tetap bacaan dan gerakan semata, namun kita juga tidak boleh nih sholat dalam pengertian substantif. Seperti ini. Sholat dalam pengertian substantif ini, kita harus mempunyai guru-guru spiritual yang mumpuni. Allah itu substansi spiritual gitu. Jadi kita harusnya lebih mengerti tentang seperti ini gitu. Pada tingkatan paling tinggi, sholat akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Suara azan menjadi alarm bagi kita. Terus untuk para umat muslim ya, untuk menghentikan kegiatan demi menjalankan ibadah sholat tersebut. Jadi ketika suara azan ini berkumandang, sebaiknya kita sebagai umat muslim berhenti untuk beraktivitas dan beralih untuk mengambil wudhu atau sholat gitu. Nah, kan banyak banget ya yang yang gak fokus dengan sholat gitu. Kadang kita juga suka bingung, dari ketiga ini tuh mungkin bisa menjadi salah satu motivasi atau tips untuk kalian yang kadang susah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua orang pasti pernah lah ya merasakan seperti ini, karena kita kan gak pernah tahu ya masalah atau kehidupan seseorang untuk berkomunikasi. Banyak masalah atau banyak pikiran yang membuat kita tuh tidak fokus terhadap sholat kita sendiri. Itu
itu nggak boleh ditanam gitu. Seharusnya kita harus sadar bahwa perbuatan itu sangat tidak bagus untuk sholat kita sendiri. Jadi sebaiknya tips ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga aja untuk kalian bisa bermanfaat. Dalam sholat kan kita harus melaksanakan gitu, melaksanakan sholat 5 waktu ini atau 17 rakaat ini setiap saat gitu, setiap hari. Untuk ini untuk umat muslim juga gitu. Tapi kadang kita tuh ngerasa bahwa kesiapan kita untuk sholat itu kurang gitu. Kurangnya itu bukan dalam kita nggak mau, tapi kurangnya itu ketika kita sudah melaksanakan sholat ternyata pikiran-pikiran kita bukan berada di Allah, bukan terkoneksi kepada Allah, tapi kita malah memikirkan apa masalah kita. Seharusnya ketika kita sedang banyak masalah, coba ketika kita beribadah dengan Allah, kita tenangkan, kita renungkan, dan insya Allah itu bakal terkoneksi. Jadi buat teman-teman, semoga di pandemi ini membuat kita tuh menjadi sadar akan adanya nikmat dan khusyuknya terhadap sholat kita kepada Allah gitu. Terus aku juga pernah sih merasakan seperti ini, cuman yang buat aku berpikir tuh kayak, kenapa sih aku harus memikirkan masalah aku dibandingkan kenapa aku nggak fokus aja atau aku ingin terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu sebagai tips ini sebagian dari apa yang aku rasakan. Jadi mungkin aku bisa berbagi sama kalian atau sharing-sharing ke kalian. Jadi kalau misalkan ini bermanfaat untuk kalian, semoga aja bermanfaat. Yuk kita sama-sama melawan setan yang akan mengganggu kita untuk lebih khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, semoga aja ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa menjadi lebih baik. Terima kasih udah mau dengerin podcast saya. Semoga Allah juga selalu memberi kebaikan untuk setiap hari kegiatan kalian, dan semoga sholat kalian lebih khusyuk lagi, lebih nikmat lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga pokoknya apapun yang terbaik untuk kalian semua di hari-hari kalian akan menjadi lebih baik dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah mendengarkan podcast obrolan religi bersama saya Nova. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.